Setelah pandemik mulai seret gitu sampai akhirnya gue minta keringanan gitu sama saudari Tessa bahwa gue kayaknya agak mundur gitu. Ya udah kompromi, musyawarah untuk mufakat, udah oke, Kamu dimasukin ke grup juga gitu kan? Iya, gitu. Maksudnya udah sepakat bahwa oke, karena dia bandar, dia mau nalangin dulu gitu. Sepakat juga bahwa bulan November tahun lalu bahwa gue mulai mencicil sama dia gitu kan untuk biaya penutupan iurannya dia. Yaitu sampai minggu lalu tuh nggak ada masalah karena gue lumayan lancar bayar cicilannya ke dia. Nah terus nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba gue dilaporin gitu kan, kaget. Udah gitu nggak pakai somasi dulu lagi gitu kan. Langsung lapor aja gitu. Cicilanmu tinggal berapa sebenarnya? 120. Ada pernyataan, sudah ada perjanjian ditandatangani. Utang piutang dong. Utang piutang kan berarti kan perdata, kenapa jadi larinya di pidana? Oke. Tadi sudah sebagian dibahas ya sama Mbak Tessa bahwa yang dilaporin itu adalah memang yang 120 juta karena itu adalah amanah dari peserta arisan gitu ya. Mbak. Sementara yang perjanjian yang ditunjukkan oleh Krisnamukti itu adalah hutangnya yang khusus pribadi sama Mbak Tessa Mariska yang sudah menalangin itu ya. Jadi itu adalah beda. Yang dilaporin ini karena atas nama peserta arisan. Oke, kalau dibilang bahwa setelah pandemi baru memang macet. Iya, setelah pandemi juga macet. Pandemi itu saya itu April 2020, memang sudah macet. Tapi sebelum pandemi 2018 itu saya talangin dari 2019 itu Oktober 8 juta, November 10 juta, Desember 10 juta itu sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Itu arisan pertama, kedua? Arisan kedua. Oh, arisan kedua juga? Iya. Oh, sebelum pandemi memang sudah ada kemacetan? Sudah. Kalau arisan pertama tuh sampai sekarang masih macet. Oke, sampai sekarang masih macet? Masih macet. Tapi anggotanya nggak nagih? Saya udah nalangin, kalau itu saya nalangin. Dia pribadi sama saya jatuhnya. Oke. Itu yang perjanjian itu yang kemarin? Pribadi itu perjanjian pribadi. Ini sekarang arisan, saya dituntut sama anggota arisan. Itu saya terpaksa ngelapor, terpaksa banget. Nah, kenapa ada mahar 70 juta? Harusnya terima 250 juta, dipotong 70 juta, jadi tinggal 180 juta. Kita lihat nih ya, apa yang diucapkan oleh Krisnamukti. Aku mau minta narik duluan, ternyata dipotong mahar. Dipotong mahar, ada mahar itu 70 juta sekian. Kamu dapat berapa? Harusnya dapetnya kan 250 juta gitu kan. Mahar. Dipotong mahar 70 juta sekian. Gue nggak tahu itu hitungannya kok bisa 70 juta sekian tuh dari mana. Arisan. Iya, mahar arisan. Yang potong gitu. Siapa? Ya saudari TM itu. Nah tadinya gue berpikir tuh begitu Kak, gitu kan. Gue pikir gue masih ada uang mahar nih sekitar 70 juta. Jadi kalaupun gue seret-seret bayar masih ketutup sama uang mahar gitu. Gue ternyata enggak masih gitu. Ada 7 bulan lalu. Iya gitu. Ternyata uang mahar itu nggak jelas juga buat apaan. Mungkin uang konsumsi. Nggak ada juga orang kita arisan pas dapat nggak ada. Nggak ada makan-makan. Nggak ada ketemu-ketemu. Nggak ada foto-foto pakai dress code. Tintus. Ya, jadi ini arisan yang dibahas arisan yang bulanannya 10 juta gitu ya, dengan 25 anggota. 25 slot. Oke. Nah, itu penjelasan uang mahar tuh apa sih sebenarnya? Mahar itu nggak mungkin nggak tahu kamu. Saya setiap bulan loh ada tuh di grup. Begitu orang nembak, itu istilahnya gini loh Mbak. Nembak tuh apa artinya? Nembak itu siapa yang mau dapat duluan. Jadi dapat ada tawar-tawaran mereka tuh. Siapa yang tertinggi itulah yang dapat. Nah, kebetulan karena dia lagi butuh, saya bilang udahlah kasihlah dia gitu. Jadi yang lainnya di bawah dia nawarin 49. Nah 49 lah, bukan 70 loh ya. Bukan 70 loh ya, 49. Itu semua ada kok. Dan 49, begitu dia nembak 49 terus bilang terima kasih tuh Astrid tuh. Habis itu langsung dibagi bahar itu juga, nggak hitung 1 jam. Langsung dibagi ke bawah. Oh, mahar itu untuk anggota yang lain? Yes, anggota yang disalip gitu ya? Iya. Karena kan gitu kalau arisan kan sebenarnya harusnya random siapa yang keluar duluan. Tapi kalau ada yang minta duluan, aku duluan deh. Dia harus tanya dulu persetujuan anggota lain. Mau nggak? Tapi aku akan sisakan segini nih untuk dibagi semua sebagai kompensasi gitu istilahnya. Oh, gitu. Dan kalau ada pertemuan anggota arisan, undangan di grup itu ada tapi tidak pernah mau datang. Tidak pernah mau datang. Pertemuan awal juga tidak datang. Jadi maunya cuma transfer. Dan itu semua grup itu sekarang masih terbuka sayang. Dan itu semua ada di grup. Itu jelas dari 2018 sampai sekarang itu semua jelas ada. Dan saya ganti handphone bukan delete chat. Oke, baik. Mbak Tessa, sebenarnya kenal Krisnamukti itu dari kapan sih? Ini kan udah 2 kali arisan. Yang pertama macet, yang kedua masih juga diterima untuk ikut ambil slot juga. Ya, sedekat apa sih sebetulnya gitu? Ya, saya staf ahli DPR RI dari 2009. Bidang apa?
Saya bidang olahraga. Oke. Mas Krisna waktu itu DPR RI Komisi 10 juga. Jadi pas lagi rapat, memang dia baik sih. Hai, apa kabar Say? Gitu, baiklah dia gitu. Ya saya bilang kamu karena baik, saya juga masih inilah saya gitu. Apalagi dia pernah dewan, saya hargai, saya hormati gitu loh. Ya saya sebenarnya tidak mau melapor. Itulah saya kenal gitu. Dan itu saya pikir dia ada masalah, ya udah kalau saya bisa bantu, saya bantu. Kalau bisa, tapi ini masalahnya uang arisan. Anak-anak yang meminta uang itu. Saya bukan bertahan pribadi. 2 tahun. Iya, Bukan ya kan pribadinya, Bang. Mbak. Pasalnya emang kita nentukan, Bang. Betul. Pasalnya jadi gimana? Kenapa jadi tiba-tiba pidana? Terus kenapa nggak ada somasi duluan Ya, langsung sebenarnya dilaporkan? gini, somasi itu kan ada beberapa mekanisme ya, ada somasi lisan, somasi tertulis, somasi melalui WhatsApp, itu kan somasi semua. Somasi itu betul bentuk peringatan kepada si orang-orang yang tidak melaksanakan prestasinya, kewajibannya gitu. Artinya di dalam undang-undang sendiri itu di beberapa peraturan juga dijelaskan bahwa somasi itu hanya untuk keperdataan. Jadi kalau untuk pidana nggak perlu somasi sebenarnya gitu. Namun karena sekarang udah tren kan dikit-dikit somasi, jadi orang latah gitu. Padahal somasi itu hanya untuk undang-undang ITE dan perdata gitu. Kenapa tidak dimasukkan ini ke dalam perdata? Kenapa dipilihnya laporannya adalah pidana? Karena kalau perdata itu kita menganggapnya lama gitu kan. Karena kita masih ada mekanisme restoratif justice nanti di kepolisian. Apa maunya dia gitu kan. Nanti kita akan melaksanakan perdamaian ya. Itu kalau perdata? Ya kalau enggak pidana ini ada restoratif justice namanya, musyawarah. Jadi itu pintu celah untuk melakukan itikat baik sebenarnya si Krisna Mukti dan kawan-kawan ini gitu loh. Tapi belakangan saya lihat mereka malah mensomasi klien saya gitu loh. Bukannya meminta maaf atau beritikat baik, malah mensomasi. Ini lucu sekali. Lucu sekali dan sangat menurut saya laporan mereka cacat hukum gitu. Ya, takutnya saya Mbak, abang ini lucu. Takutnya saya dari statement-statementnya dia yang di live, yang di mana-mana itu kan merugikan saya. Tidak sesuai dengan kenyataan. Karena ada yang bersaksi itu lebih dari anggota, itu lebih dari 30 orang. Nah itu dia memfitnah saya ngambil 70M. Otomatis kan yang fitnah saya 70M. Terus fitnah saya lagi. Kalau somasi setahu saya, orang yang buta hukum, somasi itu adalah memberitahu, peringatan. Ini nggak usah diberitahu, udah setiap bulan ditampilkan. Di WA juga ada bikin perjanjian berulang-ulang. Mbak Tessa sudah mensomasi, melalui dalam bentuk WhatsApp ya. Dalam WhatsApp, jadi somasi itu nggak perlu harus yang nggak perlu tertulis harus apa ini. gitu ya, peringatan. Somasi lisan pun bisa kok. Dan ini kenapa pidana dipilih tadi karena masih ada restoratif justice. Sebenarnya di situ nanti bisa dibentuk musyawarah gitu ya. Betul. Nah selanjutnya nih aku mau tanya nih, Mbak Tessa ini kan sebenarnya kalau untuk masalah uang-uang ini bukan cuma sama satu orang, sebelum-sebelumnya pernah lah ya ada urusan. Apa kita tuh bertanya-tanya, Mbak Tessa itu berapa arisan sih di mana Mbak Tessa itu sebagai bandarnya gitu loh. Saya sih Mbak ada 15 arisan. Nah ini 15 arisan, Ini alhamdulillah yang paling murah Mbak. Nah sebenarnya KM ini mau ikut yang di arisan 1M. Tadinya saya pikir gitu, ya udah begitu udah. Tapi sewaktu saya bilang oh iya, tapi setelah saya lihat wah kok agak nunggak ya, kok agak macet karena agak telat gitu kan, ada bukti transfer ya Mbak. Di situ saya agak ragu. Nah jadi saya bilang oh sorry ya 1M-nya batal gitu. Karena saya takut. Untung loh Mbak. Itu jadi saya nggak mau. Jadi seperti apa ya? Seperti kita menagihnya ini loh, seperti capek saya menagihnya itu dari membujuk, dari nangis, dari apa supaya mau membayar. Untuk saya bilang dahulukan dulu deh arisan. Itu ada semuanya, dahulukan dulu deh arisan. Itu dia di bandar 15 Kak, pusing. Ini satu aja begini pusing gitu. Sekarang pusing saya Mbak. Dulu nggak pernah ada yang macet juga Kak Tessa? Iya macetnya tuh mereka sih nggak bisa bertahun-tahun Mbak. Macet paling sebulan 2 bulan saya talangin kebayar. Kan saya begitu, macet saya talangin kebayar gitu. Ini tahunan Mbak, jadi saya udah menyerah. Menyerah gitu. Banyak kan artis yang ikut arisannya Mbak Tessa? Ya gitu loh Mbak. Nah, arisan 1M itu iurannya berapa sebulan ya? Itu 50 Mbak. 50. Berapa orang sih? 20. 20. Syarat-syarat mengikuti arisan? Harus kirim kecuali rekening. Baros karena dia rumpi. Aku nggak boleh ikut, takut diomongin. Mbak Tessa, Mas Firdaus terima kasih sudah datang menjelaskan. Mudah-mudahan ya ini menjadi pembelajaran buat kita yang melihat ini ya. Oke, berikutnya kita akan berbincang dengan ibu guru viral. Ibu guru viral, kenapa viral? Karena cara mengajarnya diposting, ada yang posting di TikTok. Betapa dekatnya dia dengan anak murid, bukan guru killer yang galak, padahal dia guru matematika. Seperti apa? Selain berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Room Tech.